Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitria dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, dengan adanya video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Geografi Regional Negara-Negara Maju. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai indikator-indikator negara maju. Nah, di indikator-indikator negara maju ini ada dua indikator. Yang pertama yaitu indikator kuantitatif, yaitu datanya yang dapat dihitung, dan yang kedua ada indikator kualitatif, yang dimana datanya dapat dibandingkan. Langsung saja masuk ke indikator yang pertama, yaitu indikator kuantitatif. Nah, indikator kuantitatif ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu jumlah penduduk rendah, yang kedua yaitu kepadatan penduduk rendah, yang ketiga yaitu angka beban tanggung rendah, dan yang keempat ada usia harapan hidup tinggi, dan yang terakhir ada pendapatan per kapita penduduk tinggi. Nah, langsung saja masuk ke indikator kualitatif, yaitu indikator kualitatif ini datanya yang dapat dibandingkan. Poin pertama yaitu etos kerja dan pola pikir. Nah, di etos kerja dan pola pikir ini dimana disiplin, tepat waktu, ulet, serta rajin, kreatif, dan jujur. Nah, yang kedua yaitu tingkat pendidikan tinggi, dan ketiga ada tingkat mata pencaharian industri baik dari perdagangan ataupun ekspor yang lainnya. Terus yang keempat ada tingkat kesehatan baik, dan yang terakhir ada kesadaran hukum tinggi. Nah, langsung saja masuk ke soal yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri umum persamaan negara maju. Di poin pertama yaitu memiliki teknologi yang canggih, yaitu negara dapat dikatakan suatu negara maju mampu menciptakan suatu teknologi di mana dapat digunakan. Terus yang poin kedua ada angka kelahiran dan angka kematiannya rendah. Nah, dari segi ini yaitu dilihat dari segi kualitas penduduknya, yang dimana segi kualitas penduduknya itu diatur sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Nah, yang ketiga ada poin yang ketiga yaitu banyaknya industri elektronika dan transportasi ataupun farmasi. Nah, banyak ya di negara-negara maju ini khususnya, yaitu dapat menciptakan suatu teknologi di mana ataupun transportasi atau obat-obatan dari luar negeri, yaitu di mana dalam negara-negara maju ini, sehingga dapat diekspor ataupun diimpor oleh negara lain. Terus adanya angka pengangguran sedikit. Dengan adanya suatu angka pengangguran sedikit ini, tentunya suatu negara itu cenderung lebih adanya suatu aktivitas yang lebih dimanfaatkan oleh masyarakatnya tersebut, yaitu dengan adanya industri-industri lainnya. Terus yang selanjutnya itu adanya tingkat KKN, yaitu dimana korupsi, kolusi, dan nepotisme rendah. Nah, dimana hukum yang ada di negara tersebut dapat ditaati dan dapat dipatuhi sehingga mampu menjalankannya dengan baik. Nah, poin selanjutnya yaitu adanya intensitas mobilitas tinggi, yang dimana intensitas mobilitas tinggi ini dilihat baik dari aspek pendidikan, perekonomian, penduduknya, ataupun yang lainnya, sehingga menciptakan suatu negara yang maju. Terus poin yang terakhir yaitu adanya pendapatan rata-rata penduduk tinggi. Nah, dalam pendapatan rata-rata penduduk tinggi ini, penduduk dalam suatu negara tersebut mampu menciptakan suatu lapangan yang dimana dapat menghasilkan dari suatu lapangan tersebut. Nah, tentunya juga Australia mempunyai letak geografis. Letak geografisnya yaitu berada di belahan bumi bagian selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dengan membentang garis lintang 10 derajat 41 lintang selatan sampai garis lintang 43 derajat 39 menit lintang selatan, dan dari garis bujur yaitu 113 derajat 9 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Dan tidak hanya itu juga, Australia juga mempunyai luas daratan, yaitu diantaranya ada luas wilayah, yaitu
7.682.300 km persegi dengan lebar wilayahnya yaitu 3.200 km dari pantai timur ke barat dan panjangnya yaitu 3.700 dari Tanjung York pantai utara sampai Tanjung Tenggara yaitu Tasmania. Dan tidak hanya itu juga, Australia merupakan benua terkecil yaitu, sedangkan Asia merupakan benua terbesar, luasnya 44.614.000 km persegi. Dengan itu Australia juga negara terbesar ke-6 yang dimana dibandingkan dengan Rusia, Brazil, Amerika Serikat, serta Kanada dan Cina. Nah, di Australia juga mempunyai tingkatan pemerintahan. Yang pertama ada federal, yang kedua ada negara bagian atau teritorial, dan yang ketiga ada lokal. Nah, di federal ini yaitu pemerintahannya nasional. Australia mencakup perdagangan, mata uang, imigrasi, pertahanan, dan komunikasi. Nah, sedangkan di negara bagian atau teritorial yaitu lebih ke bertanggung jawab atas kebijakan sekolah, kesehatan, dan peraturan usaha. Yang ketiga yaitu lokal. Nah, di pemerintahan tingkat lokal ini yaitu lebih ke bertanggung jawab dalam perencanaan suatu kota, membangun dalam suatu perpustakaan, dan dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Nah, Australia ini yaitu dari bagian benua yang terkecil di mana ibu kotanya adalah Canberra. Canberra ini adalah ibu kota Australia yang terletak di Australia Capital Territory yang berada 300 km sebelum Sydney dengan 650 km timur laut Melbourne. Sydney ini menjadi ibu kota dirancang oleh arsitek Chicago Willard Burleigh Griffin dan pembangunannya dimulai dari tahun 1913. Nah, yang menjadi salah satu ciri budaya dari negara Australia ini yaitu di mana masyarakatnya adalah egalitarian. Nah, egalitarian ini yaitu masyarakatnya tidak memandang status sosial ataupun tidak adanya suatu perbedaan kelas-kelas formal lainnya. Dengan itu juga dalam menganut agamanya yaitu 64% yaitu menganut agama Kristen. Dan itu juga masyarakat Australia ini sangat antusias sekali dalam olahraga, yaitu dengan itu juga masyarakat ini taat hukum, serta masyarakat Australia juga cenderung lebih mengapresiasi sebuah kesenian. Nah, selanjutnya ada bentang alam yang berada di suatu negara yaitu Australia. Bentang alam ini poin yang pertama yaitu kawasan pegunungan timur, di mana suatu kondisinya itu kelembapan dari Samudra Pasifik tertekan naik ke di atas kawasan pegunungan timur. Terus adanya naiknya angin membentuk awan-awan hujan orografis di mana hujannya itu berada di pegunungan dari dataran tinggi timur dari kawasan pantai sebelah timur. Terus ada dataran rendah tinggi di mana mendapatkan lebih banyak hujannya daripada dari daerah sebelah barat dataran tinggi timur. Nah, Australia juga mempunyai flora fauna yang khas yang berada di Australia tersendiri. Flora yang berada di Australia ini yaitu yang lebih dapat dijumpai yaitu pohon eukaliptus, di mana eukaliptus ini banyak dijumpai, ada 569 jenis, dan ada pohon kayu akasia yang terdiri dari 772 jenis. Lalu dengan itu juga dua pohon itu merupakan tanaman yang paling umum dijumpai tempat iklimnya yang berlainan daerah iklim panas, padang pasir, dan daerah bersalju. Dengan itu juga ada salah satu ciri khas faunanya yang berada di Australia, yaitu hewan yang terkenal di Australia, hewan marsupial, yaitu hewan berkantung, yaitu kanguru dan koala. Selain itu juga ada hewan yang luar biasa yaitu platypus dan terenggiling. Jenis hewan ini yaitu jenis hewan monotrem, di mana hewan ini yaitu hewan mamalia, bergigi, berlobang, bertelur, dan buang air. Nah, mungkin cukup sekian dari jawaban-jawaban soal UTS
mata kuliah Geografi Regional Negara-Negara Maju ini nanti bisa dicari lagi lebih luas dari buku ataupun dari sumber-sumber lainnya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.